Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Kita menyambung pelajaran fikih Kifayatul Akhyar. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah sighah, syarat-syarat di dalam sighah. Apa di antara syaratnya? Jangan sampai ada pemisah, jangan sampai ada jeda antara ijab lawan qabul. Apabila ada jeda yang panjang maka batal, harus diasai basa. Habis itu pembahasan tentang apabila kada beakad, apabila kada beijab lawan qabul. Bahasa fikihnya al-mu'atah, al-mu'atatun, al-mu'atatu, al-mu'atah, apa itu namanya? Itu bahasanya itu jual beli tanpa ijab lawan qabul, atau jual beli tanpa tukarlah juallah kita. Kayak apa hukumnya dalam mazhab kita? Nih pendapat yang pertama, ini diulah bujur-bujur supaya paham. Pendapat yang pertama, dan itu pendapat yang dipilih oleh mazhab kita. Dalam mazhab kita, pendapat yang terkuat itu kada cukup. Kada cukup itu dalam artian kada sah jual beli tanpa akad secara mutlak, apapun barangnya, yang murah apalagi yang larang. Itu secara mutlak. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat pendapat dasarnya, pendapat dasarnya mazhab Syafi'i. Kenapa jadi kada sah jual belinya? Karena kada ada sighah ijab qabul. Kenapa? Baya ucapan tukarlah juallah waraha kada mulah sahlah. Jadi di dalam juallah tukarlah tadi, di situ tuh menunjukkan adanya keridhaan. Mungkin kita menunjuk waraha barang itu mungkin di hati masih ada paksaan, terpaksa nara aku menjual. Tapi misalnya ada sudah ucapan tukarlah, juallah, kita juallah dari pihak penjual, tukarlah dari pihak si pembeli. Itu jadi kita kawa menilai, orang ini ikhlas kutukari, orang ini ikhlas menjual lawan aku. Kayak itu. Orang ini ikhlas menukari. Kayak itu. Walaupun misalnya di hatinya kada ikhlas tuh kada kawa jadi ukuran. Yang jadi ukuran yang zahir. Jadi ukuran yang zahir, yang nampak, yang terlihat, itu yang jadi ukuran. Nah, kita melihat inya mengucapkan tukarlah. Oh, berarti orang ini serius, orangnya ridho menukari barang itu. Itu alasannya. Itu pendapat yang pertama. Menyatakan pendapat pertama dalam mazhab kita kada cukup jual beli tanpa akad. Artinya apa? Bahasanya terlalu kali, itu bahasa kitab. Pendapat yang pertama memadahkan kada sah jual beli tanpa ijab lawan qabul. Nah, itu aja pendapat yang pertama. Bahasa di kitab layak fi, kada cukup. Tapi bahasa nyaman kitanya kada sah jual beli tanpa ijab dan qabul. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat dasar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan
Ini sudah kita baca pendapat Ibnu Suraij, pendapat Al-Imam Ibnu Suraij, salah satu ulama Syafi'iyah. Apa Jersidin? Jersidin boleh mu'athah. Tadi apa? Jual beli tanpa ijab qabul boleh. Tapi dibatasi sidin fil muhaqqarat, pada benda-benda yang remeh-temeh, pada benda-benda yang murah-murah, 1.000, 2.000, 5.000, tergantung kitanya, tergantung kualitas kitanya. Maksudnya kayak ini, kita untuk mengetahui barang tuh murah atau larang, kita lihati kebiasaan kita. Misalnya kita kehilangan suatu benda itu, suatu duit itu, suatu harta itu, amun kita kada mencari, berarti barang tuh remeh, berarti barang tuh murah. Misalnya kita bisi duit 500 rupiah, hilang duit tuh, kira-kira kita bihimat kah mencari sampai tetangis-tangis kah? Atau kita biarkan aja kah, kita ikhlasakan aja kah? Nah itu, apabila kita mengikhlaskan aja, berarti benda yang harga 500 itu merupakan benda muhaqqarat dalam bahasa Arab istilahnya. Benda yang remeh-temeh, benda yang murah. Misalnya 5.000 hilang, kita kada mencari, berarti benda yang seharga 5.000 itu muhaqqarat bagi kita. Misalnya 50.000 hilang, kita kada mencari, berarti benda yang seharga 50.000 itu termasuk remeh-temeh, termasuk murah. Jadi ukuran remeh-temeh murah tadi tergantung kembali kepada diri masing-masing. Tapi biasanya sampai angka paling 10.000 ya Allah, biasanya paling sampai angka 10.000 duit kita nih. Sampai angka 10.000, 20.000 hilang dicari di pambinanya. Gitu. Kalau orang tuh sugih banyak bisa duit 10 triliun misalnya, mungkin kada mencari. Jika kayak kita, kelas kita ini 20.000, insya Allah mencari duit. Nah, anggaplah misalnya kita batasi 10 ribuan, benda yang seharga 10 ribuan ke bawah. Itu pendapat yang kedua. Dan ini juga pendapat daripada Imam Royani. Jadi Imam Ibnu Suraij lawan Imam Ar-Royani berpendapat bahwa boleh kada beijab qabul, kada pakai jualah tukarlah dalam benda-benda yang remeh-temeh, yang murah menurut pandangan masing-masing. Pendapat yang ketiga, waqala Maliku rahimahullahu ta'ala wa wassa'a alaihi. Nah, ini pendapat Imam Malik, beda mazhab, tapi karena di bawahnya ada. Kita baca dulu. Pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa wassa'a alaihi, itu doalah rahimahullah, semoga Allah menyayangi beliau, wa wassa'a alaihi, dan Allah luaskan rahmat atas beliau. Itu doa. Yan'aqidul bay'u bikulli ma ya'idduhun nasu bay'an. Yan'aqidul bay', sah jual beli, terikat jual beli, terjadi jual beli. Bikulli ma ya'idduhun nasu bay'an, pada tiap-tiap, dengan tiap-tiap, ma ya'idduhun nas, dengan tiap-tiap yang ya'idduhu, yang dianggap oleh manusia, oleh sekumpulan masyarakat, bai'an, sebagai jual beli. Maksudnya kayak ini, misalnya di suatu daerah, tuh biasanya jual beli itu cukup menunjuk barang, si penjual menunjuk barang, si pembeli menunjuk duit misalnya, cukup kayak itu aja. Maka itu sudah dianggap sebagai sah jual belinya menurut pendapat Imam Malik. Jadi misalnya ini aku nukar aqua, orang unjuk aja, nah belum jual nanti ya. Nah, kada ada suara lain salah.
diunjuknya aku unjuki duit, maka sah jual belinya karena kebiasaannya, karena itu sudah dianggap sebagai jual beli menurut sekumpulan masyarakat di situ. Itu pendapat Imam Malik. Jadi sah aja. Asal sudah terbiasa kayak itu, sudah dianggap jual beli itu kayak tupang dah. Nah kayak itu. Jual beli itu kayak tupang dah. Maka itu jadi Imam Malik sah jual belinya. Kayak kita misalnya nukar mobil terkadang ada ucapan, cuman ada istilahnya apa, serah terima apa kertasnya tuh, nota aja, kita nota pembelian ya, ditulisakannya, diunjukinya kertas, kita menunjuki duit, habis itu dah nah kayak itu tuh juga karena kebiasaan, karena itu dianggap sebagai jual beli dengan kertas tadi, dirupakan lawan duit tadi, maka karena itu sudah dianggap jual beli, maka hukumnya sah jual belinya menurut pendapat mazhab Imam Malik. Wastahsanahul Imamul Bari Ibnu Sabbagh. Ibnu Sabbagh salah satu ulama Syafi'iyah. Jadi Ibnu Sabbagh mengatakan, ini pendapat ketiga, berarti mengatakan pendapat ketiga bahwasanya apa yang diucapkan, apa yang difatwakan, apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu bagus, istahsanahu, menganggap baik, yang memadahkan tiap-tiap jual beli akan sah apabila itu dianggap sah sebagai jual beli oleh sekumpulan masyarakat tersebut. Ya kan beda-beda. Di Kalsel misalnya itu harus pakai jual lah, tukarlah. Di daerah lain mungkin kada, daerah Kaltim mungkin kada, Kalteng mungkin kada, atau mungkin itulah. Cari dia nggak percaya. Beda-beda. Habis itu waqala Syekhul Imam Az-Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, dan berkata Syekhul Islam, Syekhul Imam, Syekh Al-Imam Az-Zahid, orang yang sangat zuhud. Imam Nawawi itu sangat zuhud. Siapa sih din? Abu Zakaria Muhyiddin, naran sidin Muhyiddin An-Nawawi. Imam Nawawi jadi kita kenalnya. Kenapa jadi Imam Nawawi itu Abu Zakaria? Maka sidin kada bisa anak. Nah, itu pertanyaan. Jadi orang Arab walaupun kada beranak, kebiasaannya ini diisi kunyah, panggilan, kita panggilan kesenangan. Nah, Imam Nawawi diisi kunyah sidin Abu Zakaria, walaupun sidin kada bisa anak, kawinnya kada, apalagi bisa anak, namanya Zakaria. Nah, itu. Tapi kada apa-apa. Itu sesuatu yang sah-sah aja dalam kebiasaan orang Arab. Qultu, jadi Imam Nawawi, qultu, aku berkata, hadzal ladzi istahsanahu Ibnu Sabbagh huwa rajihu dalilan. Hadzal ladzi, yang ini yang istahsanahu, yang dianggap baik Ibnu Sabbagh, oleh Ibnu Sabbagh, huwa rajih dalilan, Sabbagh lah baknya tasydid, yaitu yang paling kuat, rajih yang kuat, dalilan secara dalil. Ya, karena ada rajih secara mazhab, bahasanya rajih secara mazhab, ada rajih secara dalil. Kayak contohnya, rajih secara mazhab, yang terkuat secara mazhab itu pendapatnya kada sah jual beli tanpa jualah tukarlah ijab wal qabul. Tapi secara rajih dalilan menurut Imam Nawawi, maka
pendapat daripada Ibnu Sobal yang menganggap baik pendapat Imam Malik itu yang paling kuat secara dalil, ujar Imam Nawawi. Wahwal mukhtar, dan ini yang dipilih. Wahwal mukhtar, dan ini yang dipilih. Jadilah karena dalam fikih Syafi'i karena banyak ditemukan wa ikhtara Nawawi wa ikhtara Nawawi atau karena bahasanya kayak ini wahwal mukhtar. Jadi apabila ada suatu masalah mazhab, dalam mazhab kita semua yang dipilih ikhtar, semua yang dipilih oleh Imam Nawawi itu paling kuat menurut mazhab kita. Pendapat beliau pendapat yang paling kuat secara dalil. Nah, kayak itu jasa lain secara mazhab, secara dalil paling kuat. Kecuali dalam dua perkara, dua masalah. Masalah yang pertama, masalah air musyammas. Itu pendapat Sidin lemah. Yang keduanya aku ingatkan. Ada dua perkara yang pendapat yang pilihan daripada Imam Nawawi ini lemah. Sisanya kuat. Sisanya rajih. Apa alasannya? Jadi pendapat Imam Malik ini kuat, pendapat yang dianggap baik oleh Ibnu Sobbagh ini kuat. Alasannya apa? Li'annahu lam yasihhu fi syar'i ishtirati lafzin. Karena tidak sah fi syar'i dalam syariat kita, dalam syariat ishtirati lafzin, mensyaratkan lafaz. Jadi jual beli itu masing-masing sesuai kesepakatan masing-masing, ibaratnya kayak itu, sesuai adat masing-masing, sesuai kebiasaan masing-masing. Nah, pensyaratan lafaz, pensyaratan jual beli, pensyaratan jual lah tukarlah tadi itu menurut Imam Nawawi dan CS-nya itu kada sah, kada cocok, ini bahasa kita kada cocok. Karena kada cocok, kada sah tadi menurut Sidin, anunya pensyaratan lafaz tadi, fawajaba ruju'u ilal 'urfi ka ghairihi. Karena kada dianggap kada sah, penentuan lafaz tadi harus pakai jual lah tukarlah tadi karena dianggap kada sah, maka fawajaba ruju', maka wajib rujuk kembali kepada kebiasaan masing-masing. Kaghairihi, sebagaimana yang lainnya, sebagaimana masalah yang lain kayak itu. Wa mimman ikhtarahul mutawalli wal baghawi wa ghairuhuma wallahu a'lam. Wa mimman ikhtarahu, dan diantara yang memilih pendapat ini juga yaitu Imam Al-Mutawalli wal Baghawi wa ghairuhuma, dan yang lain daripada keduanya. Jadi kayaknya kita simpulkan pendapat yang kuat menurut mazhab dalam masalah jual beli tanpa akad, al-mu'athah bahasa Arabnya. Pendapat yang pertama yang paling kuat menurut mazhab, kada sah jual beli tanpa akad secara mutlak, baik yang murah maupun yang larang. Oke, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Suraij lawan pendapat Imam Ruyani. Apa pendapatnya Jirsidin? Pendapatnya bahwasanya boleh jual beli tanpa akad, tanpa jual lah tukarlah, dalam benda-benda yang dianggap murah, yang dianggap remeh temeh, muhaqqarat. Nah, itu pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga ini pendapat Ibnu Sabbagh, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Mutawalli, pendapat Imam Al-Baghawi. Ini pendapat yang ulama Syafi'iyahnya aja yang kita sebutkan. Nah, beliau berempat berpendapat bahwasanya setiap yang dianggap sebagai jual beli oleh sekumpulan masyarakat, setiap cara yang dipakai sebagai bentuk jual beli oleh suatu kumpulan masyarakat, maka itu dianggap sah sebagai jual beli. Ulangi, setiap sesuatu cara yang dianggap sebagai jual beli oleh sekumpulan masyarakat, maka gawian itu sah dianggap sebagai jual beli. Misal kayak tadi jual beli mobil pakai nota, habis itu si penjual menunjuki nota lawan kunci-kuncinya, si pembeli menunjuki duit tanpa ucapan apapun, juallah tukarlah, ada cukup nota. Nah, bentuk nangka itu ya, karena sudah dianggap sebagai jual beli oleh sekumpulan orang, maka sah jual belinya. Jadi kada perlu juallah tukarlah, barangnya murah kalarang lah. Asal sudah dianggap itu sebagai jual beli menurut sekumpulan manusia tadi, maka sah. Soalnya lah yang kita pikir-pikirkan, orang nukar mobil larang ratusan juta, puluhan sampai ratusan juta. Kada mungkin orang ridho menjual, kada mungkin orang ridho membeli, kada mungkin orang ridho menjual ataupun membeli tanpa sesuatu yang dianggap sebagai sah sebagai jual beli. Amun nota tadi itu, nota tuh kada dianggap sebagai jual beli, orang kada hapun nukar mobil dengan cara pakai nota, misalnya. Tapi karena dengan nota nih menguatkan bahwa aku nih menukari mobil, maka orang hakun aja diunjuki kertas suara, seorang menunjuki duit ratusan juta, habis itu orang menunjuki sebuting kertas saja, hakun aja kita kayak itu. Kenapa? Karena nota tadi membuktikan bahwasanya si penjual ridho untuk menjual mobilnya. Lalu kada ada lagi masalah setelah itu. Kayak itu. Allah, ini agak teputar dikit lah, jadi harus konsentrasi, fokus. Jadi ada 3 pendapat tadi, 3 pendapat. Kita sebutkan secara ringkas ya lah. Pendapat yang pertama, kita ulang dulu. Dalam masalah jual beli tanpa ijab wan qabul, juallah tukarlah bahasa kita, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang paling kuat menurut mazhab, kada boleh, kada sah, harus jual beli itu pakai akad, juallah tukarlah, baik yang murah ataupun yang larang. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Ibnu Suraij lawan Imam Ar-Ruyani. Apa ajar sidin? Pendapat sidin mengatakan boleh jual beli tanpa ijab lawan qabul atau akad di kita, pada benda-benda yang dianggap murah, dianggap remeh temeh. Tadi sudah aku jelaskan kayak apa mengetahui barang tuh murah, barang tuh remeh. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Nawawi, pendapat Ibnu Sabbagh, pendapat Al-Mutawalli, pendapat Al-Baghawi. Apa Jersidin? Jersidin boleh aja kada bakat, asal gawian tadi sudah dianggap sebagai jual beli, boleh aja kada bakat Jersidin.
asal sudah dianggap sebagai gawian tadi, sebagai jual beli. Jadi kan mesti harus ada ucapan, ada perlu. Ketiga, qultu sampai wallahu alam bawah. Qultu aku berkata, jar pengarang Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa mimma ammat bihil balwa, dan yang tersebar bihil balwa, tersebar secara umum, al balwa. Wa mimman ammat bihil balwa, yang tersebar secara umum apa? Bi'thanus sighari li syira'il hawaiji, mengutus kekanakan. Bi'than itu mengutus, menyuruh, as-sighar kekanakan, li syira'il hawaiji, gasan menukar kebutuhan-kebutuhan, menukar gula, menukar uyah. Jadi mama lagi aur misalnya di dapur, kekurangan gula, kekurangan uyah, lalu disuruh kekanakan yang belum balik, wa taraddat bihil adatu fi sa'iril bilad, dan menyebar kebiasaan ini, al-adah, kebiasaan ini, fi sa'iril bilad, di seluruh negara. Tersebar dah, terbiasa ada orang menyuruh kekanakan melakukan jual beli. Padahal sudah kita sebutkan di atas bahwa syarat daripada al-aqid itu harus yang baligh. Amun belum baligh kada sah. Nah, elok kada sah. Kada apa ulangi lagi, baca lagi ke atas. Ada syaratnya. Waqad tad'u ad-daruratu ila dzalik, dan kadang gawian menyuruh kanakan tadi tad'u darurah, mengarah kepada darurat ila dzalik, terhadap hal tersebut. Maksudnya terkadang dasar harus menyuruh kekanakan ini darurat tadi. Darurat itu kan mau kada mau, bahasa kitanya mau kada mau. Ibarat orang di hutan, kada ada lagi makanan selain babi. Karena ini dalam keadaan darurat, amun kada makan babi mati, amun makan babi haram. Karena ini dalam keadaan darurat, maka boleh inya memakan babi secukupnya gasannya hidup. Jangan sampai kekanyangan juga, jangan. Yang kira-kira tetap kawah hidup nih. Jadi secuil, 2 cuil, seigutan, 2 igutan, 3 igutan, ya, sampai kira-kira masih kawah hidup. Itu boleh. Nah, kayak itu juga pendapat mazhab Syafi'i yang rajih, yang paling kuat dalam mazhab kita kan kada sah jual beli. Tapi faktanya di seluruh negeri, di seluruh negara itu rata-rata menyuruh kanakan gasan bertukar. Dan ini kadang-kadang bahkan sampai darurat di sini, sampai mau kada mau harus menyuruh kanakan, mun kada makanan kada jadi, hangus kah, gagal kah, apa kah. Nah, kayak itu. Karena kadang sampai ke tahap darurat, kadang sampai ke tahap darurat, fayambaghi ilhaqu dzalika bil mu'atati, maka sewajarnya ilhaq, menyamakan hukum menyuruh kanakan tadi, mengutus kekanakan tadi itu dengan mu'athah, dengan hukum mu'athah, dengan hukum jual beli tanpa akad. Idza kana al-hukmu da'iran ma'al urfi, apabila hukum tadi
Dairon berasal dari kebiasaan, dari adat. Uruf itu kebiasaan, adat ya kita. Maksudnya pendapat tentang al-mu'athah, pendapat tentang jual beli tanpa ba'akad itu ada yang membolehkan. Kenapa ada yang membolehkan? Karena realitanya, faktanya, dasar banyak negara-negara, daerah-daerah yang menganggap kada perlu lafaz, kada perlu ada jual lah tukarlah, menganggap kayak itu. Karena banyaknya negara nangka itu, maka jual beli tadi dikembalikan kepada kebiasaan. Maksudnya misalnya kebiasaannya di kampung itu kada pakai jual lah tukarlah, si ikung mengambil, si ikung munjuk duit, maka jual belinya terjadi. Apakah dianggap kada sah? Tetap sah menurut pendapat yang ketiga. Nah, mu'athah tadi ada yang membolehkan. Jadi sidin kaitu jua bagusnya apabila orang mengutus kekanakan itu dianggap sah juga di sidin. Sah juga. Kenapa? Karena mengutus kekanakan tadi kadang-kadang bahkan derajatnya sampai darurat di sidin, sampai mau kada mau harus mengutus kekanakan. Nah, jadi sewajarnya hukum mengutus kekanakan tadi disamakan lawan mu'athah. Artinya dibolehkan. Karena di sini hukum berkisar itu sesuai dengan kebiasaan. Hukum berkisar sesuai dengan kebiasaan. Ma'annal mu'tabar fi dzalika at-taradi. Walaupun kita tahu di sini ma'annal mu'tabar fi dzalika pada jual beli itu at-taradi, saling ridha. Jadi kayaknya jual beli itu harus saling ridha. Dalam mazhab Syafi'i, untuk mengetahui, untuk mengungkapkan keridhaan maka harus diucapkan. Dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang terkuat, maka harus diucapkan dengan lafaz, dengan suatu kata. Kalau di wadah kita juallah tukarlah, nah itu untuk mengungkapkan keridhaan. Liyakhruja bisighati an akli malil ghairi bil batil. Tujuan daripada mengucapkan juallah tukarlah tadi, gesan apa? Liyakhruja, untuk mengeluarkan, supaya terlepas. Nah, liyakhruja supaya terlepas an akli malil ghairi bil batil, supaya terlepas dari mengambil atau memakan harta orang lain secara batil, secara kada bujur. Jadi ulangi lagi, jual beli itu asasnya, dasarnya harus saling ridho. Keridhaan itu andakannya di hati, kada kelihatan. Untuk menampakkan keridhaan maka harus dimunculkan dengan ucapan. Ini dasar kenapa mazhab Syafi'i harus pakai ijab qabul. Harus dimunculkan dengan ucapan. Supaya apa? Dengan ucapan tadi supaya terbukti ridho, satu. Karena terbukti ridho, jadi jual beli kita dianggap sebagai jual beli yang sah, kada mengambil harta orang lain tanpa yang bujur, kada mengambil harta orang lain secara batil. Nah, itu secara batil, secara jalan yang salah kada. Fa innaha dalatun 'ala ridha. Maka sigat tadi
yang juallah tukarlah, itu dalatun menunjukkan ala ridha atas keridhaan. Nah, sudah aku bahas lah, ulangi lagi. Dalam mazhab Syafi'i, itu dalam fikih jual beli tadi asasnya dasarnya harus saling ridha. Si penjual ridha menjual barang, si pembeli ridha membeli barang. Sedangkan ridha itu andakannya di hati. Di hati kada ketahuan. Untuk mengetahui keridhaan orang tadi, maka harus diucapkan dengan kata-kata. Supaya apa? Supaya barang yang kita beli, barang yang kita jual itu sah. Dalam artian kita kada mengambil barang orang lain secara kada bujur, secara batil kada. Kita mengambil barang orang lain secara jalan yang benar. Fa'idha, nah ini garis bawahi. Fa'idha wajadal ma'na alladhi ishtaratatis sighatu li ajlihi. Apabila wajadal ma'na, terdapat makna. Makna ini artinya ucapan. Terdapat makna. Ini lawan daripada ucapan itu makna. Apabila terdapat makna yang ishtaratatis sighah, yang mensyaratkan tujuan sighah, yang mensyaratkan tujuan ijab qabul li ajlihi. Nah, salah pokoknya itu. Fa idza wajadal makna, apabila terdapat makna yang mensyaratkan as-sighah li ajlihi tujuan, terdapat syarat yang bertujuan sama kayak sighah. Sighah tadi kan tujuannya menampakkan, ya Allah, menampakkan keridhaan. Tujuan sighah tadi menampakkan keridhaan. Nah, apabila terdapat makna yang menunjukkan tujuan sighah. Apa tujuan sighah tadi? Menampakkan keridhaan. Nah, untuk menampakkan keridhaan, maka fayam bagi an yakuna huwal mu'tamad. Maka sewajarnya pendapat inilah yang terkuat di sini. Al-mu'tamad itu yang terkuat. Maka sewajarnya pendapat inilah yang terkuat. Jadi misalnya tadi jual beli pakai nota wara, kada pakai lafaz, jual lah tukarlah, kayak apa hukumnya? Padahal ratusan juta. Karena sudah terdapat tujuan daripada disyaratkannya sighah. Jadi dengan nota tadi orang ridho, pembeli ridho, apalagi si penjual, pembeli ridho, maka sudah terdapat bukti keridhaan tuh. Maka kada diperlukan lagi lafaz. Bisyaratin an yakunal ma'khudhu bi'adlis saman, dengan syarat an yakunal ma'khudh, yang diambil itu ya'dilus saman, seharga yang dijual. Ya'dilus saman, sesuai nilainya. Nah itu aja, sesuai nilai. Jadi dengan syarat yang diambil sesuai dengan nilainya. Nah, ini kerancangan kita kayak ini, udah kita pentol cucuk kayak harus makan. Habis itu hanya 10 ribu. Nah itu tuh boleh dilakukan apabila, nah syaratnya apabila pentol yang kita ambil tadi senilai dengan duit yang kita unjuk. Apabila kita beculas,
mengambil 20 kepada 10.000, maka tetap haram kada sah jual beli. Dosanya di kita, paman pentolnya ada berdosa, maka tetap kada sah jual belinya. Ada syaratnya tapi nya. Jadi kayak itu. Jadi keulangi. Ada yang betakunnya kayak papang misalnya, kita misalnya pakai akad, tukarlah aja kita. Si penjualnya hinip-hinip aja, kada diharaminya kita. Atau sebaliknya, si penjual tukarlah aja. Si pembeli kada menyahuti. Si penjual juallah aja, si penjual. Si pembeli kada menyahuti. Nah, kayak apa hukumnya? Maka Imam Al-Bajuri dalam Hasyiyah Sidin menyebutkan, Jarsidin yang bagi taklidul qail bil jawaz, sebaiknya Jarsidin sebagusnya itu mengumpati pendapat yang memadahkan boleh kada ba'akad. Pendapat yang ketiga. Tujuannya apa? Lil khuruji minal ismi. Gasan menjauhi daripada dosa. Karena ini sudah tersebar kada kawa di ditahan-tahan lagi kada kawa. Tapi bagusnya saran daripada aku pribadi, bagusnya kita umpat pendapat yang ketiga yang membolehkan jual beli tanpa akad, tanpa sirah, tanpa jual lah tukarlah, tanpa ucapan. Jadi umpat pendapat yang ketiga, tapi tetap apabila bertukar tetap ucapkan tukarlah, walaupun karena si penjual kada mengucap jual lah, biar aja. Tapi tetap kita biasakan. Ini kebiasaan yang baik yang tersebar di Kalimantan Selatan, kita tetap lestarikan, tetap kita pakai. Jadi kita empat pendapat yang ketiga, tapi tetap kita memakai jual lah tukarlah. Maka apa jual beli kita sah, baik yang si penjual menyahuti atau kada, atau kita tersahuti atau kada, tetap sah. Karena apa? Kita empat pendapat yang ketiga. Jadi situ itulah. Jadi masalah mengutus kekanakan untuk bertukar itu disamakan hukumnya dengan masalah mu'atah. Amun umpat pendapat yang ketiga berarti kada apa-apa juga, berarti mengirim utus kekanakan gesan nukar barang. Empat pendapat yang ketiga, empat pendapat yang pertama kada boleh, berarti kekanakan bertukar, berjual beli, mengadakan jual beli. Empat pendapat yang pertama mu'atahnya kan kada sah juga jual beli tanpa ucapan, tanpa lafaz. Dikit lagi, wa qad kanatil mughayyabat yab'athnal jawari wal ghilman fi zamani Umar radhiyallahu anhu li syira'il hawaij. Wa qad kanal mughayyabat itu bebinian yang ketujuh di rumah, namanya mughayyabat. Dan bebinian yang ketujuh di rumah itu biasanya ia ba'athnal jawari, mengutus pembantu. Jawari ini budak harusnya ada boleh juga melakukan jual beli. Ya ba'athnal jawari, mengutus budak-budak, wal ghilman, dan anak-anak kekanakan, fi zamani Umar, pada zaman Sayyidina Umar, pada zaman kekhalifahan Sayyidina Umar. Li syira'il hawaij, gasan membeli kebutuhan rumah, keperluan rumah. Fala yunkirhu, dan Sayyidina Umar tidak mengingkari. Maksudnya zaman Sayyidina Umar minal fuqaha, daripada ahli fikih. Zaman Sayyidina Umar bebinian yang ketujuh di rumah,
itu lebih rancak menyuruh budaknya atau kekanakan gak sempat tukar nya koler betampai, koler betimbul, nya koler betimbul itu juga karena di rumah aja. Sayyidina Umar kada melarang, Sayyidina Umar kada menangati. Kalau aja Sayyidina Umar, ini kada sah jual belinya kada. Karena Sayyidina Umar kada mengingkari, kada melarang, maka itu dijadikan sebagai patokan hukum bahwasanya boleh-boleh aja, sah-sah aja kekanakan tadi melakukan jual beli asal tadi karena ada syarat-syaratnya, mumayyiz dan sebagainya. Wa kadza fi zamani ghairihi, dan begitu juga pada zaman-zaman yang lain, zaman minas salafi dari orang-orang salaf maupun wal khalafi dan orang-orang salaf terdahulu, khalaf yang terbelakang. Maksudnya sana salaf itu dianggap tahun 100-an, 200-an, 300-an Hijriyah, khalaf setelahnya 400, 500, 600. Nah, itu misalnya. Itu salaf lawan khalaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan tanyakan ke WA masing-masing. Ke WA aku masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.